Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Ajaib, dahsyat, luar biasa. Yes. Iya, puji nama Tuhan adik-adik ya. Semuanya bersuka cita ya pastinya ya. Amin ya. Di tahun yang baru ini ya, kita tetap terus bersuka cita di dalam Tuhan. Yuk kita memulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Nah, diundang adik-adik untuk berdiri di rumah. Semua berdiri. Siap ya untuk memuji memuliakan nama Tuhan, untuk menyembah Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita mau angkat pujian. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari adik-adik kita naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Yuk adik-adik kita semua berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup. Yesus. Terima kasih Tuhan. Bahwa pada saat pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semuanya karena anugerah Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami adik-adik sekolah minggu yang masih beribadah di rumah Tuhan, kami boleh datang menghampiri hadirat Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih atas pimpinan penyertaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan adik-adik kami Tuhan. Kami bersyukur meskipun masih beribadah online di rumah Tuhan, adik-adik kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Tuhan pimpin ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Berikan roh sukacita-Mu buat kami, adik-adik sekolah minggu kami Tuhan. Ketika mereka memuji dan memuliakan nama-Mu, kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu akan menghampiri
mereka Tuhan satu persatu di rumah mereka masing-masing Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja memberkati adik-adik sekolah minggu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan seluruh ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan adik-adik. Semuanya semangat? Semangat. Semangat. Tetap happy di dalam Tuhan ya semuanya. Cici harap semuanya tetap sehat di rumah masing-masing ya. Kita percaya karena Tuhan Yesus selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita ya. Amen. Karena anak-anak sekolah minggu kita, anak-anak sekolah minggu yang kuat, sehat di dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan ya. Ya semuanya nggak ada yang duduk di rumah masing-masing ya. Kita mau bangkit berdiri biar semangat memuji nama Tuhan. Kita mau angkat pujian, aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat. Pakai gerakan ya, Cik? Iya, pakai gerakan dong. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat. Karena Yesus memberi sukacita abadi, sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Katakan, aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Ya, aku anak sekolah minggu. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat. Karena Yesus memberi sukacita abadi, sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Katakan, aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Katakan, sukacita abadi. Sukacita abadi. Sukacita abadi. Iya, kita sukacita ya adik-adik semua. Semuanya sehat, semuanya kuat dan bisa menaikkan puji-pujian saat ini. Ini puji-pujian request dari Noella ya. Kemarin Noella nyanyi lagu ini. Iya. Nah, adik-adik kalau mau kangen, mau nyanyi apa, boleh adik-adik request. Nanti kita nyanyiin ya, Iya, Cici siap. ya. Iya, sekarang kita menaikkan pujian adalah sukacita di hatiku. Ya, masih semangat, semuanya tetap berdiri. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan siapa? Diberikan Tuhanku. Aku bahagia. Aku bahagia, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia, bersukacita. Ada apa? Ada kasih Yesus di hatiku. Ada damai sejahtera. Adalah damai sejahtera di dalam hatiku. Di mana? Di hatiku. Di hatiku adalah damai sejahtera di dalam hatiku. Diberikan siapa? Diberikan Amin. Tuhanku. Aku bahagia. Aku bahagia, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita. Adalah sukacita di hatiku. Pegang hatinya. Di hatiku, Ya. di hatiku adalah sukacita.
bersukacita di hatiku. Diberikan siapa? Diberikan Haleluya. Tuhanku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Damai sejahtera Adalah damai sejahtera di dalam hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah damai sejahtera di dalam hatiku. Berikan Tuhanku. Diberikan Tuhanku. Aku bahagia Tuhan. Aku bahagia Oh. bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Ada kasih Yesus di hatiku. Ada kasih Yesus di hatiku. Ya, haleluya. Adik-adik bahagia hari ini? Tentunya ya. Iya, Cici. tentunya bahagia semua. Kita sudah sehat, kita sudah kuat, kita juga punya sukacita dari Tuhan Yesus. dari Tuhan Yesus buat kita, membuat kita menjadi bahagia. Nggak boleh ada yang sedih-sedih, Iya. nggak boleh ada yang manyun-manyun. Begitu pagi bangun langsung bersukacita di dalam Amin. Tuhan. Iya. Amin. Yo, sekarang kita siapin hati kita, siapin Alkitab adik-adik. Yo, dicari dulu. Kalau belum dapat ya, nanti mama papanya bisa cariin, bantuin cariin Alkitabnya ya. Nah, adik-adik, sebelumnya kita mau naikkan pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan tiada ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. waktu ku bimbang, Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan tiada ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, Terang bagi jalanku. terang bagi jalanku.
matanya dipejamkan. Nanti Koko Alpian yang akan berdoa. Halo, shalom, selamat pagi adik-adik semua, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah. Kalau tadi kita udah memuji, udah menyembah Tuhan, nanti kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya Om Alpian mau nanya, udah pada mandi belum? Tentunya udah pada mandi ya, udah pada cakep-cakep semua ya, udah sarapan juga ya, mungkin udah olahraga juga di rumah ya, sedikit-sedikit gitu ya, bergerak-gerak. Puji nama Tuhan. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita mau berdoa lebih dahulu. Tuhan adalah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang Maha Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu ya Bapa, hingga hari Minggu ini kami boleh beribadah ya Bapa, walaupun secara online, tapi kami terus bersemangat ya Bapa untuk selalu setia beribadah. Biarlah Tuhan Engkau berkati pemberitaan firman-Mu ini, agar senantiasa firman-Mu tertanam di setiap hati kami, berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu, dan kami hanya undang kuasa Roh Kudus-Mu yang hadir di setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Iya, udah siap mendengarkan firman Tuhan? Iya, siap ya, udah disiapin Alkitabnya juga ya. Ya, Alkitabnya nanti kita mau buka di Lukas ya, di Lukas 8 ayat 22 sampai 25 ya. Ya, Om Alpian tungguin semuanya buka Alkitab ya. Ya, udah semua ketemu Lukas 8 ya, kita cari Lukas itu di perjanjian baru ya. Lukas 8 ayatnya yang ke-22 sampai dengan yang ke-25 ya. Di situ mengenai angin ribut diredakan ya. Udah ketemu semua? Iya, amin. Kalau udah ketemu semua, Om Alpian mau bacain ya, yang ayat ke-22 ya sampai dengan 25 ya. Judulnya itu angin ribut diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taupan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu mengherdik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air yang mengamuk itu pun reda. Dan danau itu menjadi teduh. Ayat yang ke-25. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Ya, amin ya. Mengenai kisah ini, untuk melengkapinya nanti kita bisa saksikan ya film animasi sebagai berikut ya. Kita sama-sama tonton ya. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang,
Yesus berkata kepada mereka, Marilah kita bertolak ke seberang. mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak. Dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, Diam! Tenanglah! lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Ya, puji Tuhan, kita sudah sama-sama menyaksikan kisah mengenai Tuhan Yesus yang meredakan taupan dan juga badai ya. Puji Tuhan, kita bisa saksikan betapa hebatnya, betapa dahsyatnya Tuhan kita, Allah kita yang kita sembah ini ya. Ya, waktu itu menjadi manusia ya, menjadi Tuhan Yesus ya waktu itu ya. Kalau secara manusia pasti nggak akan ada yang bisa lah seperti itu ya, meredakan badai ya, meredakan angin taupan seperti itu ya. Karena Tuhan Yesus ini bukan manusia biasa ya, manusia Allah ya, Allah yang mampu menaklukkan alam semesta ini ya. Jadi begitu banyak macam-macam ya badai ya. Mungkin kalau tadi ceritanya kisahnya di laut ya, kadang gambaran badai itu juga adalah masalah-masalah ya yang mungkin banyak yang dialami ya. Mungkin orang tua kita juga banyak menghadapi badai masalah kehidupannya, banyak ya badai hidup itu ya. Termasuk saat ini juga kita masih mengalami satu badai ya. Badai itu badai pandemi ya, COVID seperti ini ya. Jadi mungkin udah hampir 1 tahun ya kita masa-masa pandemi ini ya. Jadi kita kadang udah nggak bisa ke sekolah lagi ya, jadi sekolah juga online ya. Terus juga kita juga nggak bisa beribadah ke gereja ya, tapi bukan artinya kita nggak bisa ibadah ya. Kita masih bisa ibadah secara online di rumah ya, tapi kita nggak ke gereja dulu untuk sementara waktu. Nah, ataupun kita juga udah nggak bisa pergi main-main ke mall dulu ataupun rekreasi dulu ya, karena emang situasinya nggak memungkinkan ya. Tapi tanpa mengurangi semangat kita ya untuk kita terus bersyukur ya, karena kebaikan Tuhan ya hingga saat ini kita masih ada, kita masih sehat ya, seperti itu ya. Jadi di situasi seperti ini kita terus mau mengerjakan sesuatu hal yang positif ya. Jadi walaupun pandemi kita
kita masih bisa banyak melakukan hal-hal yang baik ya, hal yang positif ya. Walaupun mungkin nanti belajar di rumah ya, belajar di rumah nanti kita juga banyak waktu untuk bisa baca Alkitab ya, banyak belajar dari kisah-kisah kisah-kisah anak-anak Tuhan yang hebat gitu ya, belum lagi mengenai Tuhan Yesus yang hebat ya gitu. Dan juga di rumah juga kita masih bisa mengembangkan diri ya, mungkin yang hobinya olahraga kita bisa olahraga ya, mungkin di rumah ya, juga bisa mengembangkan diri seperti melukis gitu di rumah ya, ataupun mungkin yang senang musik ya itu kita bisa banyak waktu untuk belajar musik ya, supaya nanti ya setelah bisa ibadah di gereja ya udah bisa ngiringin musik ya di sekolah minggu seperti itu, ataupun bisa belajar nyanyi, nari dan sebagainya ya. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan di rumah di masa-masa pandemi ini ya. Jadi nggak selalu pegang handphone terus ya, kita seperti itu ya. Jadi boleh main handphone tapi dibatasi juga ya, seperti itu. Jadi kita juga nggak usah banyak keluar rumah ya, kalau nggak penting-penting banget ya kita di rumah aja nggak apa-apa ya. Dan juga jangan lupa katanya 3M ya, cuci tangan, pakai masker, dan juga menjaga jarak kalaupun emang harus keluar ya. Jadi benar-benar kita terapin 3M ini ya. Jadi dari kisah ini sebenarnya kita bisa terus percaya sama Tuhan, betapa hebatnya Tuhan ya di situasi apapun ya. Jadi sikap kita harus tetap setia ya, setia dan berharap pada Tuhan ya. Setia tuh dalam beribadah, berdoa, memuji nama Tuhan, dan juga baca Alkitab ya, seperti itu. Dan juga berharap pada Tuhan, jadi pertolongan Tuhan ya pasti ya untuk kita semua ya. Tapi mungkin di masa pandemi ini ya Tuhan juga tahu, dan juga Tuhan mengendalikan ini semua ya, dan ini seizin dengan Tuhan ya. Jadi kita atau adik-adik semua terus harus mengucap syukur dalam segala hal, apapun keadaan kita harus mengucap syukur. Kenapa mengucap syukur? Supaya hati kita happy ya, hati kita happy, tentunya bersukacita ya. Kalau bersukacita artinya kita senang ya, dengan senang itu, dengan bergembira itu, imun kita ya atau daya tahan tubuh kita akan meningkat. Jadi nggak gampang virus masuk ya, jadi nggak gampang sakit seperti itu ya. Jadi tadi kita udah mendengarkan dan juga menyaksikan tayangan Tuhan yang hebat ya. Jadi kita terus berharap sama Tuhan. Ya, kita akan berdoa buat firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, pada saat pagi hari ini kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu, dan kami semakin yakin dan percaya atas kasih dan kuasa-Mu yang luar biasa di masa-masa seperti ini. Biarlah Tuhan Engkau terus berkati kami, Engkau berkati kesehatan anak-anak sekolah minggu, dan kami yakin dan percaya Engkau yang senantiasa memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.